Kita sebagai manusia punya satu tujuan, yaitu sampai di tujuan akhir kita. Kesalahan kita adalah kita berpikir kalau setiap orang itu punya durasi waktu yang sama untuk sampai di tujuan akhirnya mereka. Kalau misalnya nih kita udah punya sesuatu, hal yang paling sulit adalah melepaskan hal itu, karena kita udah terlanjur cinta sama hal itu. Tapi namanya hidup, itu selalu ada yang namanya akhir. Manusia itu punya akhir, entah itu dengan perpisahan atau kematian. Jadi akhir itu adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Di antara warna pelangi, warna apa yang paling kamu suka? Biru. Biru. Tapi kalau misalnya pelangi itu berwarna biru semua, apa kamu bisa sebut itu pelangi? Enggak. Ini juga berlaku dalam pertemanan ataupun hubungan kita sama siapapun. Jadi setiap orang datang ke kita dengan warna yang beda. Gak semua orang datang ke kita dengan warna biru. Kadang mereka datang ke kita dengan warna merah, warna hijau. Tapi kalau misalnya kita berusaha menghapus warna merah, hijau, kuning, selain biru, hidup kita cuma akan biru, gak ada pelanginya. Tapi kalau kita menerima semua warna itu, baik itu kita suka ataupun enggak, baik buruknya warna itu akan menjadi pelangi tersendiri buat kita. Dan bukankah itu akan indah kalau misalnya hidup kita itu ada pelanginya? Halo Sobat Bestalk. Halo. Nah, episode kali ini kita mau bahas apa nih Mbak Lulu? Ini kan kita udah mau mendekati akhir tahun ya. Pastinya kita udah mau prepare untuk tahun baru. Tapi kalau misalnya kita udah langsung prepare untuk sesuatu yang baru, tanpa mengevaluasi hasil dari apa yang udah kita lakuin sebelumnya, menurut aku prosesnya nggak akan komplit. Jadi untuk menyelesaikan suatu proses, harus ada evaluasi di akhir. Tujuannya apa? Biar ke depannya nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Jadi pada episode kali ini aku akan ngebahas tentang 3 pelajaran hidup terbesar yang aku dapat selama tahun 2025 ini. Oke, jadinya apa nih nanti yang akan didapat oleh para penonton? Tentunya kita semua belajar dari orang-orang di sekeliling kita. Apa yang aku bahas di sini adalah pengalaman yang aku dapat sendiri. Pengalaman yang aku dapat dan kebetulan itu jadi pelajaran tersendiri buat diri aku. Harapan aku adalah seluruh audiens yang dengerin kita sih pada episode kali ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku dapat. Jadi kalau misalnya kamu nih mendengarkan seseorang yang belajar selama 1 tahun penuh dalam durasi waktu kurang dari 1 jam, menurut aku itu worth it sih. Karena kamu mendengarkan satu pelajaran penuh selama 1 tahun dengan durasi kurang dari 1 jam gitu. Jadi mungkin itu yang bakal kalian dapat dan kalian bisa implikasiin juga. Karena menurut aku pelajaran ini sifatnya universal, nggak cuman subjektif sendiri doang gitu. Itu penting banget ya buat kita evaluasi di akhir tahun untuk kesiapan kita di tahun yang akan datang. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan pertama. Yang pertama itu apa? Aku suka berbicara dalam bentuk analogi ya. Karena menurut aku, kita akan lebih mudah paham kalau misalnya kita menganalogikan sesuatu. Yang pertama adalah pelajaran tentang rantai kehidupan, chain of life. Pelajaran ini sebenarnya hasil dari meditasi aku selama 1 tahun terakhir. Kalau misalnya kamu orang yang familiar dengan meditasi nggak sih? Kayak gimana tuh? Meditasi itu sebenarnya sederhana ya. Kita duduk dalam suasana hening, dan kita fokus sama present moment, momen saat ini. Yang kita lakuin adalah tarik nafas, tahan, embuskan. Tarik nafas, tahan, embuskan. Dan kita ngelakuin itu selama berkali-kali dalam kurun waktu bervariasi ya. Ada orang yang meditasi dalam kurun waktu 15 menit. Aku termasuk salah satunya. Ada yang dalam kurun waktu lebih panjang, 1 jam, 2 jam. Jadi intinya adalah kita berfokus pada momen saat ini. Kenapa meditasi itu penting? Karena kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Kita harus bergerak sesuai dengan arus globalisasi, kalau enggak kita bakal jadi terbelakang. Dan ditambah lagi, kita dibombardir oleh teknologi-teknologi canggih yang membuat kita harus satset-satset kan ibaratnya. Iya, kita nggak punya waktu untuk berhenti dan mengevaluasi diri. Kita nggak pernah punya waktu untuk fokus sama nafas kita, sama pikiran kita. Tapi justru malah yang paling penting dalam hidup itu adalah nafas kita, pikiran kita. Misalnya kita dalam suatu circle, di mana kita harus berdebat. Kalau misalnya kita cuma fokus sama apa yang kita sampaikan, kita harus memenangkan perdebatan ini, sama gimana cara gue menyampaikan perdebatan ini biar gue bisa menang.
dan kita nggak fokus sama nafas kita, itu biasanya kita bakalan kewalahan dengan sendirinya, kita jadi overthinking, kita jadi nggak terkendali. Tapi kalau misalnya kita fokus sama nafas kita, itu kita lebih cenderung untuk mengendalikan situasi yang ada di sekeliling kita, terutama diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi pelajaran ini aku dapat hasil dari meditasi. Yang tadi aku bilang, tarik nafas, tahan, hembuskan. Apa sih hubungannya dengan 3 hal itu sama kehidupan? Saat aku tarik nafas, kemudian aku tahan, kemudian aku hembuskan, aku berpikir kalau hidup ini ternyata tentang 3 hal itu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Analoginya adalah hidup kita ini tentang 3 hal, yaitu tarik nafas, take it, ambil, tahan, experience it, alami, hembuskan, release it, let it go. Hidup kita tentang 3 hal itu, take it, experience it, let it go. Kalau misalnya kita nggak memenuhi 3 hal itu, kita bakalan ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang maksud dari ketiga hal itu. Yang pertama adalah take it. Semua orang punya ambisi. Semua orang pengen mencapai sesuatu. Semua orang pengen mendapatkan sesuatu dalam hidup. Entah itu dia mau mendapatkan skill baru, mau mendapatkan pasangan baru, mau mendapatkan momen baru, ataupun apapun, kesempatan apapun yang ada di luar sana. Kita pengen take it. Dan itu nggak salah. Kita harus punya tujuan dalam hidup. Jadi take it ini orientasinya tentang tujuan yang mau kita ambil dalam hidup. Apa yang mau kita capai dalam hidup. Kemudian ada hold atau tahan. Itu yang tadi aku bilang adalah experience it. Saat kita udah mendapatkan sesuatu dalam hidup, kesalahan kita adalah, oh kita dapat ini, oh ya udah, kita langsung beralih ke hal lain, cari lagi, dapetin lagi. Jadi kayak potretnya itu seperti orang yang terlalu berambisi. Ya, ibaratnya kalau dapat sesuatu nggak ngerasa cukup, ya udah kita lompat ke hal berikutnya, atau kita gagal sama sesuatu nih ya. Dan kita merasa kalau misalnya kegagalan itu nggak patut gitu, nggak layak gitu. Jadinya kita harus lompat ke hal berikutnya, pokoknya harus berhasil. Jadi kita nggak menyediakan waktu untuk mengalami hal itu. Kita nggak menyisakan waktu untuk merasakan rasanya gagal atau rasanya berhasil. Tapi dalam meditasi kita diajarin untuk hold, kita diajarin untuk tahan nafas kita. Justru saat kita tahan nafas kita ngasih oksigen ke seluruh tubuh kita, dan itu adalah bagian terpenting. Nah, sama halnya dengan hidup. Kalau kita udah meraih sesuatu, atau kita kehilangan sesuatu, atau intinya take it lah ya, kita mendapatkan sesuatu, entah itu berhasil ataupun gagal, kita itu cenderung lebih cepat lompat pada sesuatu hal lain, tanpa menyisakan waktu untuk mengalami hal itu. Jadi, aku mendorong kalau misalnya kita mau sepenuhnya hidup, kita harus experience it. Kita harus mengalami hal itu. Dan experience it itu nggak selalu hal yang baik. Kadang juga kayak masalah, musibah kayak gitu datang ke kita. Alami aja hal itu. Dengan mindset, kalau kita dapat musibah, ini akan mengajarkan kita buat ke depannya, kita bisa jadi lebih baik. Buat kita nggak mengambil keputusan yang salah buat ke depannya. Atau kalau misalnya kita dapat berkah, kita berhasil dalam melakukan sesuatu, kita juga harus merayakan hal itu. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk lompat pada hal berikutnya. Jadi sekarang kita udah masuk ke circle kedua. Setelah kita take it, experience it, dan circle terakhir adalah release it. Dan ini adalah part paling susah. Kalau kita udah mendapatkan sesuatu ya, memenangkan sesuatu dalam hidup, udah sukses, dan kita udah experience it, menikmati hal itu, kita merayakan. Hal yang paling susah adalah melepaskan hal itu. Terutama kalau misalnya nih kita udah punya sesuatu, hal yang paling sulit adalah melepaskan hal itu, karena kita udah terlanjur cinta sama hal itu. Tapi namanya hidup, itu selalu ada yang namanya akhir. Manusia itu punya akhir. Entah itu dengan perpisahan, kalau misalnya dalam kasus suami istri, perceraian, atau kematian. Jadi akhir itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Release it. Jadi kalau misalnya kita mau hidup sepenuhnya, kita harus memenuhi 3 circle itu. Take it, experience it, dan terakhir release it. Apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak memenuhi 3 circle itu? Kita akan stuck. Kayak kita udah sampai circle kedua nih ya, kita udah experience it, tapi kita nggak bisa merilis sesuatu, kita nggak bisa merelakan sesuatu. Apa yang terjadi adalah kita jadi stuck sama momen itu. Dan kita nggak jadi orang yang dinamis. Kayak ibaratnya, alam udah berubah nih ya, tapi kita masih gitu-gitu aja. Dan hukum itu juga berlaku sama kehidupan sehari-hari kita. Itu pelajaran pertama yang bisa aku share ke
teman-teman semua. Oke. Untuk pengalaman yang kedua, Pelajaran yang kedua ini tentang permainan ular tangga. Kamu pernah main ular tangga gak? ya pernah. Iya, pernah ya, ular tangga. Jadi, ada beberapa hal dalam hidup yang bisa kita kendalikan, dan ada hal dalam hidup yang nggak bisa kita kendalikan. Buat audiens kita yang mungkin masih awam, walaupun aku yakin kalian semua udah pernah main ular tangga, tapi buat beberapa yang kasusnya masih awam seperti ini. Jadi permainan ular tangga itu kita ditentukan oleh kita ngocok dadu nih ya. Dadu yang keluar itu angkanya berapa, dan kita baru bisa menggerakkan pion kita. Seumpama saat dadu keluar itu angka 6 gitu ya. Kita menggerakkan pion kita sebanyak 6 kali dan kita mencapai tujuan teratas gitu. Semakin banyak angka yang kita dapat, kita akan semakin cepat. Tapi rintangannya adalah ada yang namanya tangga. Tangga itu berarti naik, atau ular. Ular itu yang berarti kita jadi turun gitu ya. Nah, jadi dari permainan dadu ini, aku dapat pelajaran kalau misalnya pengalaman setiap orang itu beda-beda. Kita sebagai manusia punya satu tujuan, yaitu sampai di tujuan akhir kita. Kesalahan kita adalah kita berpikir kalau setiap orang itu punya durasi waktu yang sama untuk sampai di tujuan akhirnya mereka. Padahal setiap orang itu mengalami proses yang berbeda. Ada orang yang lebih cepat sampai di tujuan akhirnya dia, ada orang yang lama banget sampai di tujuan akhirnya dia. Dan kesalahan kedua kita adalah kita berpikir kalau misalnya kita lama sampai di tujuan akhir kita, artinya kita orang yang gagal. Kita nggak lebih berhasil dari orang-orang yang sampai lebih cepat di tujuannya mereka. Padahal kalau misalnya kita ibaratkan permainan ular tangga ini, ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan adalah berapa angka yang akan kita dapatkan saat kita ngocok dadu. Ada orang yang dapat angka yang tinggi, ada orang yang dapat angka rendah. Yang nggak bisa kita kendalikan adalah saat kita ketemu tangga ataupun saat kita ketemu ular. Ada hal atau kesempatan yang didapatkan orang lain yang mungkin nggak kita dapatkan. Gitu. Jadi kesempatan adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Peluang adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Itu benar-benar situasional sifatnya. Tapi kesalahan kita adalah mengeneralisasikan semua itu sebagai itu adalah kendali kita, itu adalah kendali kita. Akhirnya kita nyalahin diri sendiri, akhirnya kita insecure sama diri sendiri, dan akhirnya kita jadi putus asa dengan cepat gitu. Padahal itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, terus juga yang kedua adalah dari pelajaran ular tangga ini, kita melihat kalau nggak cuma setiap orang melalui proses yang beda, tapi juga permainan ini mengajarkan kita untuk stick to the plan. Jadi kita tetap berpegang teguh pada plan. Karena gini, untuk sampai di akhir, kita harus melewati A, B, C, D, E. Ada kalanya kita turun, ada kalanya kita naik. Kalau misalnya kita orang yang mudah give up, mudah nyerah, kita akan, oh ya udahlah, gue akhirnya ya ngikutin aja alurnya. Tapi kalau misalnya kita tetap jadi pemain yang baik, kita akan stick to the plan. Kita tetap pada rencana kita, sekalipun kita itu lebih banyak turunnya gitu. Sekalipun proses yang kita laluin bakal lebih lama untuk sampai di tujuan akhir kita. Jadi permainan ular tangga ini juga mengajarkan aku untuk tetap stick to the plan. Gak peduli apapun yang terjadi, kita pasti manusia buat kesalahan lah ya. Tapi tantangannya adalah, apakah kita mau tetap stick to the plan untuk sampai di akhir, atau kita mau give up sekarang. Itu semua keputusan ada pada kita. Permainan ular tangga ini mengajarkan aku hal itu. Kemudian itu juga mengajarkan aku kalau misalnya dalam hidup ini, itu nggak selalu tentang skill dan knowledge kalian. Kadang kesempatan dan peluang itu juga memengaruhi kesuksesan kalian. Jadi buat kalian yang mikir kalau misalnya, aduh, knowledge gue udah mumpuni nih, tapi kenapa kok gue masih gagal ya? Atau, aduh, attitude gue udah bagus nih, tapi kenapa kok gue masih gagal ya? Jangan selalu meletakkan kegagalan itu pada diri kalian sendiri. Karena di sini ada peran kesempatan atau peluang, dan juga ada peran momentum. Kita ini adalah bagian dari alam ya. Maksudnya kita nggak bisa memisahkan diri kita dari alam. Dan sesuatu yang aku tahu tentang alam adalah itu nggak pasti. Ada momen-momen di mana itu out of hand gitu. Maksudnya di luar kendali kita. Kalau misalnya kita selalu berpaku sama pemikiran, oh ini merupakan salah gue, oh ini merupakan gue kurang ini, gue kurang itu, gue kurang ini, gue kurang itu, tanpa melihat faktor-faktor eksternal yang juga memengaruhi kesuksesan kita, aku khawatir kalau kita akan lebih mudah putus asa. Tapi kalau misalnya kita melihat
nggak cuma internal kita, tapi eksternal juga, kita bakalan lebih legowo untuk sampai di tujuan akhir kita sekalipun itu lebih lama. Oke, jadi dari pelajaran yang kedua ini, poin yang mau aku highlight adalah kalau misalnya kalian gagal dalam hidup atau kalian mencapai proses akhir lebih lama daripada orang lain, itu bukan berarti kalian orang yang payah. Karena ada banyak unsur di alam ini yang juga berperan untuk memengaruhi kesuksesan kalian, yaitu adalah peluang dan momentum. Jadi ciptakan lebih banyak peluang dan momentum. Gak cuma kalian menciptakan skill dan knowledge, attitude, gak cuma kalian benerin, tapi juga kalian harus ciptakan lebih banyak peluang dan momentum dalam hidup kalian. Oke. Jadi nggak masalah ya misalkan kita tuh lebih lama dari orang lain gitu ya? Yang penting adalah jangan putus asa, jangan cepat putus asa. Setiap orang itu melewati proses yang berbeda. Kalau kita berpikir setiap orang melewati proses yang sama untuk sampai di tujuan akhir, itu sama aja menganggap diri kita seperti mesin, di mana strukturnya itu selalu sama, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Sementara kita ini manusia, makhluk yang messy, makhluk yang berantakan. Ada satu orang yang bisa tiba lebih cepat, ada orang yang lebih lambat, tapi itu nggak membuktikan apapun. Maksudnya nggak membuktikan lo lebih sukses dari gue lebih bobrok. Itu cuma masalah mindset kita, gimana cara kita menempatkan diri kita dan posisi kita pada apa yang terjadi sama kita. Yang aku tangkepi ya, kalau misalkan kita sudah mumpuni, yang ular tangga ini dalam kehidupan kita, kita otomatis tuh agak lebih tenang gitu nggak sih hidup jadinya? Karena aku pribadi kayak gitu dulu, kayak selalu nyalahin diri sendiri kalau misalkan nggak sesuai dengan target gitu ya kan. Padahal ya nggak semua, ada di kendali diri kita sendiri gitu ya kan. Kadang ya memang, kita, harus punya usaha yang mungkin lebih luas lagi, lebih jangka panjang lagi gitu. Dulu tuh kalau aku tuh tipikal orangnya tuh yang, kalau nggak sukses A, aku nyalahin diri sendiri, "Ini gimana dong untuk ke depannya?" Gitu, dan itu nggak enak banget. Gitu nggak enak banget, dan ketika aku lebih, ya udahlah, kayak mungkin orang lebih dulu sukses itu nggak masalah, mungkin aku ada waktunya gitu ya, yang nggak sama-sama mereka gitu, dan aku lebih legowo akan hal itu enak banget sih, itu tenang banget sih. Iya, Kalau benar sih. Menurut aku dari apa yang kamu sampaikan tentang pengalaman kamu ini, itu artinya kamu udah shift fokus kamu, mengubah fokus kamu dari yang tadinya kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, membandingkan kesuksesan kamu dengan orang lain, sekarang kamu lebih fokus sama progres yang kamu jalanin. Akhirnya kamu lebih legowo. Karena sebenarnya memang problem itu nggak selalu datangnya dari luar. Kadang problem itu dari diri kita sendiri loh. Padahal orang-orang di luar kita ya fine-fine aja gitu. Maksudnya namanya hidup ya ini adalah progres hidup gitu. Tapi diri kitanya ini nih yang masih belum menerima kalau misalnya progres kita lebih lambat iya daripada orang betul. lain. Tapi begitu kita membuka mata, begitu kita mengubah mindset kita bahwa kita harus mencintai proses ketimbang hasil. Aku yakin kalau misalnya kita akan lebih legowo sama segala sesuatu yang terjadi sama kita, gak peduli itu hal baik, gak peduli itu hal buruk, karena segala sesuatu yang terjadi pada kita pasti terjadi karena alasan tertentu, dan kita harus menciptakan alasan itu. Dan apa ya, rata-rata tuh ya, kalau kita misalkan, nyalahin diri sendiri dan sebagainya, orang tuh nggak mikirin kondisi kita juga gitu Benar, ya nggak sih? benar. Jadi yang menekankan diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu ya kan. Rata-rata kayak gitu, gitu. Dulu aku juga apa ya, tipikal yang awalnya tuh kayak kayak gitu ya, maksudnya kalau, teman-teman gue udah duluan dan ada momen di mana aku udah nyerah gitu ya Iya. maksudnya. Kalau misalkan ada lah momen di mana, aku ngikutin program, temen-temenku udah pada lolos, aku udah nyerah, "Ah kemarin tuh nggak lolos gitu, buat apa lanjutin lagi." Tapi banyak juga dukungan lingkungan kayak nggak ada salahnya buat nyoba dan sebagainya, akhirnya aku coba dan aku menanamkan mindset, ya udah intinya aku, mencoba daripada aku nggak sama sekali coba dan aku nyesel gitu ya untuk kedepannya aku nyesel sendiri, akhirnya aku coba dan ternyata ya mau apapun hasilnya aku bilang, "Ya nggak masalah, gagal juga nggak ada salahnya," gitu ya. Kalau memang, rezekinya bukan di situ ya memang mungkin ada di rezeki lain, mungkin itu mindset yang harus juga kita terapkan gitu maksudnya. Iya. Nah terus akhirnya karena udah legowo kayak gitu malah justru aku dapet di situ. Gitu. Iya, iya, iya. Di mana aku merasa momen yang dulu aku nekanin diri aku harus dapat, justru aku nggak dapet, tapi ketika aku lebih legowo, malah justru dapet, paham nggak? Jadi Iya. saat ini kalau apa-apa aku lebih, ya udahlah intinya kita udah berjuang sejauh ini, untuk hasil, ya itu urusan yang di atas gitu. Ya, ini menarik. Sebenarnya ini ada sainsnya ya. Kenapa saat kita tidak menginginkan sesuatu, kita justru dapat. Dan saat kita menginginkan sesuatu, kita malah nggak dapat. Ternyata sainsnya adalah
koreksi aku kalau misalnya aku salah. Jadi ada yang menjelaskan kalau saat kita menginginkan sesuatu begitu besar, kita mengarahkan fokus kita pada hal itu sampai akhirnya segala yang ada di sekeliling kita itu nggak terlihat. Kalau misalnya nih sekarang aku nyuruh kamu perhatiin warna hijau yang ada di sekeliling kamu. Terus kemudian aku nyuruh kamu tutup mata. Dan sebelum kamu buka mata, aku tanya kamu, apa benda yang berwarna merah yang ada di sekeliling kamu? Kamu pasti bakal sulit. Tadi apa nih ya? Gue merhatinnya hijau Hijau doang doang. lagi. Jadi kayak kalau kamu cuma fokus sama satu hal, kamu akan menutup pintu untuk hal-hal lain gitu. Makanya kalau kita pengen banget sesuatu, ya udah perhatian kita, waktu kita, energi kita akan tercurah sama satu hal ini. Terkadang kita membutuhkan energi itu, tapi dalam kebanyakan kasus, menginginkan sesuatu secara berlebihan itu nggak baik. Karena itu menutup kesempatan bagi kita untuk melihat hal-hal lain yang mungkin lebih dimaksudkan untuk diri kita, lebih berguna bagi diri kita. Oke, setuju sih. Oke. Iya. Ya, kita mungkin lanjut ke Pelajaran poin ketiga. Iya, pelajaran ketiga ini salah satu pelajaran yang paling memukul aku tahun ini, yaitu rules of friendship. Oh, apa tuh? Jadi aturan pertemanan. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin di mana teman-teman merasa kalau teman-teman punya seorang yang berarti nih ya. Misalnya entah itu teman atau pasangan, di mana kalian tuh udah menjalani hubungan selama bertahun-tahun. Bahkan bisa dibilang 1 dekade ya. Bisa sampai 10 tahun atau mungkin belasan tahun gitu. Kemudian di satu titik tertentu, orang ini bisa menjadi senjata yang bikin teman-teman tuh down banget, jatuh, sakit, atau nyerang teman-teman dalam bentuk apapun. Tapi dari situ aku dapat pelajaran kalau misalnya nggak peduli seberapa lama kita udah temenan, nggak peduli seberapa lama kita udah jadi pasangan, hal itu nggak menjamin kalau misalnya hubungan itu akan berlangsung selama-lamanya. Nggak peduli seberapa baik orang ini, itu nggak bisa menjamin kalau misalnya kalian akan selalu jadi match satu sama lain. Dan kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam hubungan dengan satu ekspektasi tertentu, teman-teman akan lebih cenderung untuk mudah merasa kecewa saat ekspektasi itu nggak terpenuhi. Jadi, aturan pertemanan yang harus kita ketahui sebelum kita lompat ke dalam pertemanan adalah yang pertama, kita harus paham kalau misalnya hubungan ini nggak akan bertahan selama-lamanya. Balik lagi ya, karena hubungan itu pasti akan berakhir. Entah itu dengan perpisahan, perceraian, atau kematian. Yang kedua adalah perfeksionitas dalam hubungan itu nggak relevan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya standar-standar yang teman-teman harapin dari orang-orang yang menjalin hubungan dengan teman-teman sekarang, hapus perfeksionitas itu. Kayak ibaratnya, lu nggak usah menuntut kewajiban si A dulu, tapi jalanin aja dulu hubungan itu. Dan lihat gimana progresnya. Jadi, letakkan perfeksionitas itu di belakang. Teman-teman nggak bisa melangkah ke dalam satu hubungan dengan intention untuk mendapatkan perfeksionitas. Karena itu cuman ilusi doang. Itu cuman sesuatu yang nggak realistis lah. Terus yang ketiga adalah, teman-teman mungkin berpikir kalau sesuatu yang indah itu selalu berdatang dalam satu wujud tertentu. Tapi sebenarnya enggak. Kayak orang punya cara yang berbeda untuk mencintai kita. Ada orang yang cara untuk mencintainya itu dengan cara ngebentak, tapi ngebentaknya itu dalam konteks menasehati. Tapi ada juga orang yang mencintai kita dengan cara soft spoken, ngomongnya lembut, dan ngebimbing kita dari awal sampai akhir. Jadi, jangan semata-mata menjudge cinta seseorang berdasarkan satu behavior-nya dia. Tapi kita harus melihat motif dari tindakannya dia. Jadi, cinta itu nggak selalu datang dalam wujud yang sama bagi semua orang. Cinta itu terkadang datang dalam wujud yang berbeda. Itu balik lagi ke kitanya. Apakah kita mau melihat, sekalipun wujud itu buruk rupa ya, ibaratnya yang kayak suka ngebentak, nasehatin ini itu, yang bikin kesel ini, balik lagi ke kitanya. Apakah kita mau melihat di balik bentakannya itu ada maksud tertentu? Kan artinya maksudnya itu dia sayang sama kita, dia pengen kita melakukan yang terbaik. Jadi balik lagi, itu semua tentang apa yang teman-teman lihat dari orang-orang yang cinta sama teman-teman. Jangan jadikan itu terlalu personal. Jadi kayak,
dikit-dikit dibentak tersinggung, dikit-dikit dibentak tersinggung. Tapi lihat itu dari sudut pandang orangnya ini. Kenapa lu ngebentak gue? Oh ternyata karena lu sayang sama gue, makanya lu ngebentak gue. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat dari sudut pandang itu, aku yakin kalau misalnya hubungan teman-teman sama orang itu akan jadi lebih baik. Teman-teman gak menjalani hubungan itu berdasarkan suuzon, berdasarkan antisipasi waspada lu akan ngebentak gue ini, tapi lebih ke oh lu mencintai gue tapi dengan cara yang aneh, dengan cara yang kasar. Ya, tapi intinya adalah lu cinta sama gue. Sekarang tinggal gue mau nggak dicintain dengan cara seperti ini? Kayak gitu. Jadi cinta datang dalam wujud yang berbeda. Itu aturan ketiga. Aturan yang terakhir dalam rules of friendship itu adalah salah satunya hubungan itu adalah sesuatu yang berisiko. Entah itu hubungan romansa ataupun hubungan pertemanan atau kekeluargaan. Orang yang melangkah masuk ke dalam suatu hubungan adalah orang yang berani. Jadi kalau misalnya teman-teman termasuk orang-orang yang mudah untuk mencintai sesuatu atau masuk ke dalam suatu hubungan, teman-teman harus merayakan hal itu. Artinya adalah teman-teman merupakan orang-orang yang berani. Kenapa aku bilang berisiko? Karena orang ini, orang yang pasangan kita atau teman kita ini adalah sesuatu yang unpredictable, yang nggak bisa kita prediksi. Dia bisa jadi bumerang tersendiri buat kita. Dia bisa jadi senjata buat kita yang akan nyakitin hati kita gitu. Dan karena dia cukup berarti bagi kita, dia bisa jadi orang yang paling menyakiti kita karena dia cukup berarti bagi kita, kehadirannya dia, ucapannya dia. Akhirnya semua yang diucapin itu masuk ke dalam mental kita, ke dalam otak kita, ke dalam mental kita, akhirnya menentukan mood kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman termasuk orang yang mudah untuk masuk ke dalam hubungan, itu artinya teman-teman adalah orang yang berani karena setiap hubungan itu risky, beresiko. Tapi bukan berarti karena hubungan itu beresiko kita jadi menghindari hal itu. Jangan kayak gitu. Justru aku mendorong teman-teman semua buat jalinlah hubungan sebanyak-banyaknya. Dan buat hubungan itu berarti. Karena manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Nggak peduli seindependen apapun kita, nggak peduli sepinter apapun kita, manusia membutuhkan manusia lain untuk memvalidasi eksistensinya dia, untuk memvalidasi perasaannya dia, dan untuk jadi manusia seutuhnya gitu. Jadi kalau kita bareng-bareng sama orang lain, kita bisa ngasih servis ke dia dan dia pun bisa ngasih servis ke kita. Dan itu adalah yang bikin hidup kita jadi lebih baik. Jadi itu adalah 3 pelajaran hidup yang bisa aku bagi ke kalian semua. Yang ketiga nih relate banget ya, karena aku pun termasuk orang yang susah untuk menerapkan pembelajaran yang ketiga, karena aku menganut main aman dalam kehidupan, jadi nggak mau beresiko. Iya. Jadi mungkin ini bakal jadi pelajaran buat aku sendiri untuk bahwa punya hubungan dan itu hubungannya nggak perfect itu ya nggak masalah gitu. Ya memang wajarnya begitu gitu kan. Kayak gitu. Mungkin untuk kedepannya aku lebih terbuka lagi pola pikirnya untuk bisa menerima kurangnya dari orang gitu ya. Nggak semua orang tuh harus sesuai keinginan kita gitu ya. Ya, kamu tahu nggak sih, di antara warna pelangi, Mejiku Hibiniu, warna apa yang paling kamu suka? Biru. Biru. Tapi kalau misalnya pelangi itu berwarna biru semua, apa kamu bisa sebut itu pelangi? Enggak. Ini juga berlaku dalam pertemanan ataupun hubungan kita sama siapapun. Jadi setiap orang datang ke kita dengan warna yang beda. Nggak semua orang datang ke kita dengan warna biru. Kadang mereka datang ke kita dengan warna merah, warna hijau. Tapi kalau misalnya kita berusaha menghapus warna merah, hijau, kuning, selain biru, hidup kita cuma akan biru, nggak ada pelanginya. Tapi kalau kita menerima semua warna itu, baik itu kita suka ataupun enggak, baik buruknya warna itu akan menjadi pelangi tersendiri buat kita. Dan bukankah itu akan indah kalau misalnya hidup kita itu ada pelanginya? Jadi saran dari aku adalah, nggak peduli seberapa berisiko hubungan itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah trauma untuk memulai suatu hubungan dengan orang lain. Sekalipun itu akan berakhir buruk. Karena yang buruk sekalipun itu bakal jadi pelajaran buat kita. Kayak gitu sih. Ya sih, aku juga belajar sejauh ini yang aku baca dari buku gitu, belajar bahwa kegagalan dalam suatu hubungan itu nggak masalah dan nggak gampang untuk dilupain juga gitu ya kan. Dan melainkan ya nggak bisa dilupain tapi untuk dijadikan pembelajaran kayak gitu. Iya, benar. Aku setuju sama kamu. Oke, dari episode kali ini kita bisa mempelajari ada 3 pembelajaran yang harus kita evaluasi ya Iya. untuk tahun yang akan datang, yaitu ada rantai kehidupan, lalu juga ada pembelajaran ular tangga, lalu juga yang ketiga ada rules dari pertemanan.
Ya, kalau misalnya kita mau belajar 3 hal ini, kita ngambil pelajaran dari 3 hal ini, aku percaya kalau misalnya nanti, di awal tahun nanti 2026, aku nggak bisa bilang kita bakalan sukses langsung gitu ya, tapi minimal kita bisa jadi lebih legowo sama apa yang terjadi sama diri kita. Karena menurut aku pelajaran ini penting. Ya, apalagi buat yang akhir tahun ya kan, apa aja tuh yang Ya. misalkan, hal-hal yang mungkin membuat kita ada kegagalan, ada kesuksesan, mungkin itu bisa dijadiin pembelajaran ya. Oke, barangkali teman-teman punya pengalaman lain yang bisa teman-teman share sebagai bentuk pembelajaran selama tahun 2025, boleh banget teman-teman taruh di kolom komentar, bakalan kita review, bakalan kita evaluasi, dan buat teman-teman semua yang suka dengan pembahasan pada channel ini, kita minta bantuan sederhana dari teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman semua yang suka dengan pembahasan serupa. Dan aku pribadi juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dukung channel ini. Itu jadi motivasi tersendiri buat aku dan buat host-host yang lain supaya kita bisa bikin konten yang lebih baik. Itu yang mungkin bisa aku janjiin ke teman-teman. Kalau misalnya kalian klik tombol subscribe, kita akan coba membahas sesuatu yang lebih menarik. Kita akan membuat konten ini lebih baik. Itu aja sih dari aku, Lulux Adelina. Aku Dina. See you in the next episode.